Halo, selamat malam para agent Tria Network di seluruh Indonesia. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua di acara Tria Live Channel. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua malam hari ini, di Rabu malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Oke, sebelum kita masuk ke acara, seperti biasa saya akan cek dan recheck terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah dalam keadaan siap? Caranya mengetahui bagaimana ya? Caranya dengan saya lihat kameranya nih. Kalau teman-teman udah siap, pasti lagi kondisinya duduk. Lagi duduk di ruang tamu ya, di sofanya mungkin, atau lagi lesehan bareng sama timnya, nonton acara ini, dan tentunya bukan tidur-tiduran ya, atau mungkin dalam keadaan yang kurang sedap dipandang begitu ya. Karena teman-teman, kalau kita memang tujuannya ingin mencari uang, selain kita harus sehat, kita harus semangat, ya kita harus siap juga. Ya, siapkan diri, siapkan mental, begitu ya kan? Dan juga siapkan sikap ya, agar ketika Bapak Ibu menonton acara malam hari ini, Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaat. Oke, teman-teman semua, saya mau cek dari mana sih teman-teman nonton acara ini ya. Jadi bagi yang sudah masuk ke dalam Zoom ya sebagai partisipan, boleh juga nih ngisi chat room-nya. Sudah tahu belum caranya? Tinggalkan pesan, udah tahu ya? Nah, ini saya lihat nih ada dari Surabaya, dari Magelang, dari Makassar, dari Banjarmasin, dari mana lagi? Wah, dari Sorong ya. Yang paling jauh dari mana? Coba ada nggak yang dari luar negeri, dari Malaysia? Coba ketik di chat room. Kita lihat siapa yang paling jauh. Ada dari Batam, ada yang dari Sorong, ada yang lebih jauh dari Batam, ada yang lebih jauh dari Sorong, ya, dari Belanda, siapa tahu gitu ya, Jepang gitu, ada nggak? Atau dari mana? Dari Amerika gitu ya, TKI kan? Oke, dan teman-teman semua, saya mau tanya nih teman-teman, kira-kira siapa yang masih bekerja sebagai karyawan? Ada? Ada ya, pasti banyak lah. Saya juga dulu kerja sebagai karyawan. Yang mau saya tanyakan, kerjanya udah berapa tahun? Udah berapa belas tahun? Ada nggak yang sudah kerja lebih dari 10 tahun? Ada? Ada ya? Bagaimana dengan yang kerjanya sudah lebih dari 15 tahun? Atau lebih dari 20 tahun? Ada nggak? Ada. Saya TKW 12 tahun. Wah, coba teman-teman yang udah kerja lebih dari 15 tahun, ada nggak? Ini yang paling lama nih 12 tahun nih yang menjawab nih. Saya TKW 12 tahun. Oh, Ibu Alin. Oke. Ya. Ada nggak yang kerjanya udah 16 tahun, 20 tahun, ada nggak? Ya, mungkin udah mulai keriput ya. Kenapa saya tanyakan itu teman-teman? Karena malam hari ini akan ada dua orang yang berbagi cerita, seorang ibu dan seorang bapak yang dulunya bekerja sebagai karyawan dan merasa sudah bosan nih, sudah bosan menjadi karyawan, mungkin jenuh begitu kan, karena kalau masuk ke dalam sebuah aktivitas yang rutin, mungkin lama-lama bosan juga. Sebenarnya teman-teman nggak ada yang salah dengan menjadi seorang karyawan ya, jangan salah tangkap loh. Kalau Bapak Ibu mau jadi karyawan sampai usia 55, salah nggak? Nggak salah, ya kan? Ya kalau nggak ada karyawan nanti bingung juga ya, perusahaan-perusahaan bingung juga gitu kan. Jadi nggak salah jadi karyawan terus, tapi bisa jadi mungkin udah bosen, udah jenuh, udah capek. Tapi kalau teman-teman udah capek, udah jenuh, udah bosen, dan teman-teman nggak bisa keluar dari zona tersebut, kayaknya kasihan juga gitu kan, jadinya stres, ya kan? Nah, tapi teman-teman, dua narasumber kita malam hari ini, mereka adalah orang-orang yang berani loh. Kenapa berani? Mereka udah capek nih, udah bosen gitu ya, jadi karyawan. Sekali lagi, ini maksudnya adalah mereka bosen jadi karyawan gitu loh, jenuh, stres, ya. Mungkin aduh pengen resign deh, tapi beruntung mereka ketemu sama bisnis ini, sehingga mereka bisa resign dan fokus di bisnis ini. Nah, nanti kita akan gali-gali ceritanya, kisahnya di sesi yang kedua. Nah, makanya saya tanya lagi nih, buat teman-teman yang lagi nonton, ada nggak yang sudah bekerja bertahun-tahun, terus rasanya jenuh, capek gitu ya, mungkin udah 10 tahun, belasan tahun, aduh, gimana ya caranya keluar dari situasi ini, harus ngapain ya? Nah, bisa jadi teman-teman, malam hari ini teman-teman ketemu jawabannya. Lewat bisnis ini, teman-teman juga mungkin bisa freedom,
bebas dari stresnya yang sudah udah bosen gitu kan, udah jenuh. Oke. Tetapi pertama kali di sesi yang pertama kita akan mendengarkan dulu presentasi bisnisnya. Ini bisnis apa dan seperti apa sih gambarannya satu peluang bisnis yang bisa membantu orang-orang yang bosen untuk untuk keluar dari rutinitasnya, gimana caranya supaya bisa tetap punya penghasilan gitu ya. Nah, kita akan sambut pembicara kita, presenter kita. Kita lihat dulu slide profilnya mungkin ya. Mungkin Pak Sandy boleh dibukakan slide profilnya? Oke. Beliau yang satu ini adalah seorang ibu rumah tangga asal Surabaya. Sudah pernah menjadi karyawan kurang lebih 10 tahun. Perusahaan terakhirnya adalah kontraktor baja ternama ya. Jadi bekerja di kontraktor nih. Dan mengenal Tri dari saudara sepupu suami di Lampung lewat video presentasi WhatsApp. Wah, tapi luar biasa teman-teman semua. Di posisi leader agensi, berani keluar dari zona nyaman, dari pekerjaan, dan fokus di bisnis ini. Sampai akhirnya mencapai posisi bronze agensi. Nah, kita akan dengarkan presentasi peluang bisnis Tri Network dari Surabaya. Bronze agensi, Ibu Dewi Jusiana. Baik, selamat malam Bu Dewi. Ya, mikrofonnya Bu Dewi. Oke. Selamat malam Pak Frans. Ya, malam Bu Dewi. Ya. Silakan Bu Dewi. Oke. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah presentasi yang sangat luar biasa ya. Pastinya kita tunggu-tunggu. Apa sih Tri Networks itu? Semuanya pasti tahu bahwa Tri Networks adalah suatu peluang bisnis yang sangat luar biasa yang sedang booming sekarang ini ya. Kita semua tahu bahwa Tri Networks selama 5 tahun terakhir dan 6 tahun ya, ini sudah memasuki 2020, bahwa 6 tahun ini sudah banyak sekali membantu masyarakat Indonesia pada umumnya ya, untuk mendapatkan income yang luar biasa. Tentunya kita malam ini ada di sini bukan suatu kebetulan, kita mendengarkan sebuah peluang bisnis yang ditunggu-tunggu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa kemana-mana, namun kita bisa mendengarkan, mengambil satu peluang bisnis yang luar biasa. Maka dari itu, untuk 1 jam ke depan, kita dengarkan presentasi plus testimoni dari leader-leader yang luar biasa. Silakan Anda semua simak dengan baik apa sih yang mau di-sharingkan malam hari ini ya. Sedikit tentang saya menjalankan bisnis ini karena saya sangat saya punya keinginan yang luar biasa. Saya ambil peluang yang luar biasa dari Tri Network ini. Saya mau Anda semua juga mendengarkan bahwa Tri Network ini adalah peluang kebebasan finansial dan kebebasan waktu untuk kita semua. Apa sih Tri Network itu? Tri Network adalah salah satu program yang mana dikeluarkan oleh Sentral Asia Raya, ya, CAR itu Sentral Asia Raya, bukan jualan mobil ya pastinya. Tri Network adalah insurance, investment, dan income, salah satu program yang luar biasa, ya, yang mana ini kita kalau lihat di gambar nih ada sebuah keluarga yang luar biasa, bahagia. Kita semua pastinya ingin punya keluarga yang bahagia. Namun semuanya pasti ada suatu proses yang harus kita lewati. Oke, apa sih prioritas utama di hidup kita? Pasti kita semua punya prioritas ya, apapun itu, ingin punya penghasilan tambahan, ingin punya usaha sendiri, membahagiakan orang tua, keluarga, punya rumah baru, mobil baru, kebebasan finansial dan waktu, jalan-jalan ke luar negeri, pendidikan anak yang setinggi mungkin, pengembangan diri kita, punya masa pensiun dengan tenang, membantu orang lain, dan kegiatan sosial, semua itu tidak ada yang salah. Namun, kita semua tahu bahwa apapun prioritas utama ya dalam hidup kita, semua ujung-ujungnya adalah kita butuh dana. Kita butuh suatu program yang untuk membantu kita merealisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ya, bagaimana sih kita mewujudkan untuk prioritas itu? Ya, apapun prioritas utama dalam hidup kita pasti kita harus wujudkan. Caranya ada 2. Yang pertama, kita
harus bekerja. Pasti dong harus bekerja. Gimana caranya kita mewujudkan sesuatu yang kita impikan tanpa bekerja? Nggak mungkin, ya kan? Kita harus bekerja. Bekerja, dan pilihan kedua adalah berbisnis. Nah, untuk masing-masing pilihan ada konsekuensinya pastinya yang harus kita jalankan. Nah, apakah itu? Kalau bekerja, kita semua tahu, masing-masing dari kita pasti punya waktu yang sama, 24 jam per hari ya. Nggak ada yang punya 23 jam atau 25 jam, semuanya sama 24 jam per hari. Dan kalau kita bekerja, pastinya itu adalah membarterkan waktu kita dengan uang. Artinya, kita bekerja, baru kita mendapatkan uang. Namun kalau kita tidak bekerja, kita tidak punya uang. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa kerja selamanya? Tentunya tidak. Kita semua punya kapasitas, kita punya usia produktif, kita punya saat di mana kita sudah lelah secara fisik, kita pasti tidak bisa bekerja lagi secara fisik. Namun, nah itu yang membuat kita harus memikirkan bagaimana caranya kita kalau sudah tidak mampu bekerja secara fisik, tapi kita tetap butuh uang. Nah, ini ada solusi yang luar biasa yang kita harus tahu. Bagaimana caranya orang bekerja membarterkan waktu dengan uang? Ya, ini yang dilakukan 85% orang. Mayoritas mereka kerja lembur, itu cari tambahan pekerjaan, cari tambahan penghasilan, melakukan tradisional bisnis, ya kan? Ada target juga yang target pencapaian. Ini mayoritas orang melakukan pekerjaan ini. Ya, 85% dari semua orang itu bekerja untuk mendapatkan uang. Namun, ada 15%-nya yang melakukan bisnis untuk mendapatkan uang. Inilah yang luar biasa ya. Apa sih berbisnis? Berbisnis adalah melakukan sesuatu yang mana suatu saat untuk mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan kebebasan keuangan. Artinya, suatu saat nanti, apa yang kita lakukan untuk berbisnis ini, itu artinya kita mengumpulkan aset ya. Aset itu suatu saat untuk membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan selama ini, yaitu kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan artinya suatu saat kita bebas secara pikiran, kita bisa pensiun muda, pensiun kaya, time and financial freedom. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh 15% orang. Ini dilakukan hanya 15% orang saja. Karena itu hanya sedikit orang yang bisa sukses, ya kan? Bagaimana cara yang dilakukan 15% orang ini? Cara yang pertama, pasti kita tahu perusahaan bersistem. Apa itu? Perusahaan yang mana itu adalah perusahaan besar yang sudah ada sistemnya, ya kan? Otomatis perusahaan ini itu sudah menghasilkan bisnis, menghasilkan laba yang luar biasa. Namun yang perlu kita tahu, perusahaan bersistem ini modalnya sangat luar biasa dan hanya sedikit orang yang mampu untuk menjalankan bisnis seperti ini, karena modalnya nggak cuma 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, 100, 200 juta, tidak. Bisa jadi miliar bahkan triliun. Dan hanya sedikit orang yang mampu untuk membuat perusahaan seperti ini, ya. Peluang yang kedua apa itu? Bisnis waralaba seperti franchise. Contohnya, misalkan nih, katakanlah kita punya dana, kita mau beli franchise-nya Indomaret atau KFC, ya. Nah, apakah itu mudah? Ya mudah kalau kita punya modal, pastinya. Kalau kita punya modal yang cukup besar untuk membeli sebuah franchise, franchise itu sudah ada sistemnya. Kita tinggal beli saja dan sistem sudah berjalan. Namun, tidak banyak pula orang yang mampu untuk menjalankan bisnis waralaba atau franchise ini karena modalnya yang juga cukup besar. Nah, ada pilihan yang luar biasa. Pilihan yang ketiga yang saat ini kita semua jalankan dengan program 3i Network ini ya, pastinya bisnis jaringan atau personal franchise ya. Ini tidak membutuhkan modal yang begitu besar, namun hasilnya tidak kalah besar dari dua pilihan yang sebelumnya. Ini bisnis jaringan yang mana kita cukup mengandalkan network kita, dan luar biasanya di program Sentra Asia Raya dengan 3i Network ini sudah ada sistem yang mengatur semuanya itu. Kita hanya mengikuti sistem, otomatis kita sudah menjadi seorang pebisnis yang luar biasa. Ya, dan kita hanya membangun aset,
ya, melakukan sekali, mendapatkan penghasilannya terus-menerus dan terus-menerus. Karena apa? Sudah ada sistem yang mengatur, kita tinggal mengikuti sistem yang ada dan masuk ke dalamnya, otomatis kita menjadi pebisnis yang handal bersama 3i Network Sentra Asia Raya. Nah, ini akan menghasilkan keran uang ya, ibarat kita sudah mempersiapkan keran uang untuk kita semuanya. Nah, cara yang terdahsyat untuk meningkatkan penghasilan adalah 3i Network. Inilah kita semua, luar biasa. Kita sudah ada di dalam kendaraan bisnis yang benar ya, yang luar biasa, yang akan membuat kita mencapai impian demi impian kita masing-masing. Sebuah solusi bisnis yaitu 3i Network. Apa 3i Network? Insurance, investment, dan income. Konsep bisnis yang dimulai dari tahun 2014 ini dengan cara pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AAJI sebagai bisnis resmi dari PT Sentra Asia Raya. Nah, ini konsep bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Saya bersyukur sekali saya sudah mengenal bisnis ini sejak akhir 2015, walaupun hampir 2 tahun umur 3i Network saat itu ya, tapi saya bersyukur saya sudah masuk ke dalamnya dan saya sedang membangun sebuah kerajaan bisnis saya sendiri ya. Nah, sekilas tentang Sentra Asia Raya. Apa sih Sentra Asia Raya itu? Sentra Asia Raya adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak 1975 ya. Usianya sudah 45 tahun. Kantor cabangnya ada di lebih dari 53 kota di seluruh Indonesia. Cukup banyak, sangat banyak kantor cabang yang ada ya. Infobank Award-nya sebagai Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja yang sangat baik. Apa artinya? Biasa saya ibaratkan seperti ini. Katakanlah kita seperti juara kelas ya, juara kelas di sekolah. Kalau kita juara 1 secara dari kelas 1 SD misalnya ya, sampai dengan kelas 6 SD, sampai lulus SD, kita juara 1 terus. Bukankah kita adalah seorang pelajar yang luar biasa, pelajar yang teladan, pelajar yang benar-benar punya dedikasi ingin belajar. Nah, inilah 3i Network Story. Sentra Asia Raya 10 tahun berturut-turut itu diakui sebagai perusahaan yang kinerjanya sangat baik. Artinya tidak perlu diragukan lagi kinerja dari perusahaan ini ya, luar biasa sekali. Nah, total asetnya di atas 5 triliun, jadi kita nggak usah khawatir. Kadang-kadang ada yang tanya, gimana dengan uang saya yang 350.000, 700.000 atau 1 juta? Jangan khawatir, aset dari perusahaan tidak sebanding dengan uang yang mungkin Anda secara tanda kutip ya, mungkin pikirkan takut uangnya hilang. Nggak mungkin. Perusahaan nama baiknya amat sangat lebih mahal daripada hanya 350 atau 700 uang nasabah itu ya. Kita sudah tahu semua, kita ada di sebuah perusahaan yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Nah, Infobank Unit Link Awards-nya sudah selama bertahun-tahun juga kita mendapatkan penghargaan demi penghargaan. Jadi kita nggak usah khawatir, tiap tahun penghargaan yang didapat itu selalu bertambah. Nah, luar biasa ya. Nah, produk Unit Link Car Life Insurance meraih penghargaan Unit Link terbaik di Awards 2019. Nah, penghargaan demi penghargaan didapatkan oleh perusahaan dan saya semakin bangga ada di dalam perusahaan yang sangat luar biasa ini. Nah, tentunya kita semua juga bangga ya. Nah, yang perlu kita tahu lagi, yang perlu kita perhatikan apabila kita berinvestasi nominal berapapun itu ya, yang pasti kita perlu perhatikan legalitas dari perusahaan. Legalitasnya ini resmi diawasi oleh OJK dan AAJI. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dan AAJI yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. 2 lembaga resmi pemerintah yang mengawasi kinerja dari Sentra Asia Raya yang di dalamnya adalah program 3i. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, perusahaan kita legal. Ada 2 pilihan produk asuransi. Yang pertama adalah Karin Promix, yaitu penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Yang kedua ada Gain Protection, yaitu asuransi perlindungan pendapatan kita. Namun untuk program yang kedua ini nanti Anda bisa tanyakan lebih detailnya oleh agen pengundang Anda ya. Pilihan preminya sama semuanya, ada 350, ada 700 dan 1 juta rupiah per bulan dan preminya dibayar untuk masa
tahun saja. Ada bisa membayar dengan cara mencicil setiap bulan boleh, setiap tahun boleh, mau bayar lunas di depan pun sangat boleh. Karena semuanya ini hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Investasi adalah milik Anda, cara pembayaran Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda, ya. Oke. Nah, apa sih, bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Kadang orang ngomong bisnis itu, jangan ngomong bisnis ya, saya nggak biasa bisnis. Bisnis kita itu sangat-sangat sederhana. Caranya hanya bercerita. Kita semua pasti pernah bercerita. Siapa nggak pernah cerita? Saya ingin tahu. Kalau kita punya teman, jangankan teman keluarga, pasti kita pernah cerita. Nah, sekarang kita masuk di dalam satu bisnis yang luar biasa, namanya 3i Network Central Asia Raya, ya. Kita cukup cerita ke teman yang kita kenal, ke keluarga kita, ke siapa saja, kita cuma cerita. Dan cerita kita menghasilkan duit. Siapa yang nggak mau cerita menghasilkan duit daripada bergosip nggak dapat duit, ya kan? Kalau kita cerita, kita pasti dapat yang namanya uang, yaitu bonus yang pertama yang kita bisa dapatkan dari sekali kita bercerita, ya, apabila orang atau keluarga atau teman yang kita ceritain, jadi kita mereka mau bergabung, bagaimana caranya gabung, cerita kok bisa dapat duit, ya, kita akan mendapatkan bonus rekrut yang akan kita dapatkan sekali rekrut dapat bonus selama 36 kali atau 3 tahun kalau mungkin setiap bulannya, ya. Nah, kalau kita lihat persentasenya seperti ini, namun kita lihat nominal rupiahnya. Kalau teman yang kita ajak memilih premi yang 350.000, otomatis di bulan pertama atau sekali teman kita bayar premi, kita akan mendapatkan bonus sebesar 50.000 per bulan untuk tahun pertama. Tahun kedua setengahnya. Kalau saya biasa mempermudah untuk mengingat, ya. Jadi kalau kadang orang mengingat angka itu sulit. Jadi kalau saya ingatkan, saya biasa jelaskan 50.000 untuk 300 untuk pilihan premi yang 350.000, 50.000 bonus rekrutnya di tahun pertama, tahun kedua separuhnya atau 25.000, tahun ketiga separuhnya lagi atau 12.500. Untuk premi yang 700 bagaimana? Untuk premi yang 700.000 kita bonus rekrut di tahun pertama adalah 100.000, untuk tahun kedua separuhnya, tahun ketiga separuhnya lagi, ya. Nah, bagaimana dengan pilihan premi yang 1 juta? Bonusnya bagaimana? Kalau dihitung persentase pastinya jauh lebih besar. Nah, tahun pertama akan mendapatkan bonus 142.900 per bulan, dan tahun kedua separuhnya, tahun ketiga separuhnya lagi. Nah, ini untuk mempermudah saja, ya, bahasa Anda sesuaikan sendiri yang menurut Anda nyaman untuk cara menjelaskannya. Kalau saya menjelaskannya seperti itu. Artinya, sekali kita merekrut atau mengajak, kita selama 36 bulan ke depan, orang yang kita ajak rutin membayar premi, kita akan mendapatkan bonus rekrut. Luar biasa, bukan? Jadi mana bisa dapat duit seperti ini? Investasi aman, mengajak orang untuk mengamankan dana pensiun mereka atau punya investasi untuk diri mereka sendiri, kita pun juga dapat bonus bulanan. Luar biasa, bukan? Nah, bonus berikutnya ada namanya bonus elit atau bonus rekrut 5 orang dalam 1 bulan. Apabila kita dalam 1 periode bulan, kita bisa mendapatkan 5 orang yang kita ajak, ya kan? Bonusnya bagaimana? Nah, ini yang luar biasanya di program ini, kita hanya perlu membangun 3 jalur atau 3 grup atau 3 tim, ya, tim A, tim B, tim C, atau tim 1, 2, 3, terserah bahasa Anda bagaimana. Yang pasti di sini tidak ada istilah kaki, ya, karena tidak ada siapapun yang mau menjadi kaki dari atasnya, dan tidak ada siapapun yang mau diinjak oleh atasnya, ya. Kita tidak ada istilah kaki, yang ada istilah tim, ya, tim atau jalur atau grup. Nah, tim ini kita namanya teamwork, ya. Tim 1, 2, 3, dan orang yang keempat dan kelima yang kita rekrut, kita letakkan di bawah tim yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, terserah kita. Nah, bagaimana dengan bonusnya kalau kita bisa berhasil mengajak 5 orang dalam 1 bulan? Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita bisa mengajak 5 orang dalam 1 bulan, kita bisa dapat bonus rekrut, jadi kalau 350, ya. Bonus rekrutnya tadi 50.000 kali 5, 250. Bonus elitnya kurang lebih 500.000. Bonus levelnya kurang lebih 50.000, total bonus yang bisa kita dapatkan adalah 800.000. Kabar baiknya, bonus elit untuk beberapa bulan terakhir, untuk bulan kemarin, periode Mei kemarin,
adalah perbagian adalah 1.500.000. Wow, luar biasa. Otomatis bonus yang didapat dengan mengajak hanya 5 orang saja sudah di atas 1.500.000. Bisa jadi mendekati 2 juta. Wow, luar biasa ya. Antara 1.750 sampai 2 juta rupiah tergantung dari bonus besarnya, bonus level ya yang pasti. Nah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana dengan kalau misalkan kita mengajak 5 orang yang bayar preminya 700.000, otomatis bonusnya akan jauh lebih besar lagi dan karena bonus rekrutnya juga besar tergantung dari premi yang dipilih. Ya, luar biasa. Mengajak 5 orang, apa yang kita investasikan bisa kembali ke kita secara bonus itu luar biasa. Ya. Nah, ada bonus persistensi. Bonus persistensi ini akan kita dapatkan sampai kedalaman 10 level, namun kita akan dapatkan di bulan ke-13 di mana tim kita membayar premi ya. Dari bonus persistensi ini kita bisa luar biasa ya, ini apabila terjadi duplikasi sempurna sampai 10 kedalaman level ke bawah, bonus persistensinya totalnya sangat-sangat luar biasa, bisa sampai 88 juta rupiah ya. Ini kalau terjadi duplikasi sempurna, 88.000 nasabah, 88 juta. Katakanlah meleset 90%-nya saja, kita dapat 10%-nya, masih di angka 8 juta. Wow, sangat luar biasa ya. Nah, jenis-jenis bonus di NetWorks ini luar biasa banyak. Jadi kita di sini tidak menjelaskan secara detail, rinci, nanti ada sesi sendiri untuk penjelasan bonus ini ya. Namun kita di sini punya potensi penghasilan yang sangat luar biasa dengan hanya membangun 3 jalur atau 3 grup gitu ya. Bagaimana untuk potensi penghasilannya? Nah, di sini juga ada jenjang karirnya. Jangan khawatir, kita nggak kalah sama perusahaan-perusahaan yang mana kita ya seperti saya dulu sebagai karyawan pasti ada jenjang-jenjangnya, tahap-tahapannya dari awal bergabung sampai menjadi karyawan sampai tingkatan-tingkatan tertentu ada. Di sini pun juga ada ya. Dengan kita membangun omset masing-masing grup kita mencapai angka 2.450.000 rupiah, kita akan apabila 3 grup ini ya, grup A, B, dan C imbang omsetnya, kita akan mendapatkan posisi sebagai tim agensi dengan potensi income 1-2 juta per bulan. Wow, luar biasa ya. Naik lagi omsetnya menjadi 4,9 juta, income-nya pun naik menjadi 2-4 juta per bulan dengan posisinya pun naik sebagai leader agensi. Ya. Apabila omsetnya naik lagi menjadi 15 juta per bulan, income-nya pun juga naik antara 5-10 juta per bulan dengan posisi bronze agency. Wow, luar biasa ya. Ini kalau kita kerja di konvensional atau kerja di ikut orang sebagai karyawan pasti butuh waktu yang luar biasa, dan ini tidak ada yang sesimpel seperti di sini ya. Nah, bagaimana dengan statement bonusnya untuk seorang bronze agency? Nah, ini ada contoh salah satu statement bonus dari seorang bronze agency yang income-nya 6 jutaan. Wow, keren ya, 6 jutaan. Seumur-umur jujur saya sebagai karyawan belum pernah menyentuh angka itu untuk menjadi salary saya. Tapi di sini amat sangat memungkinkan, membuat saya wow, keren ya, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan kita raih dengan bertahun-tahun untuk mendapatkan posisi demi posisi di sebuah perusahaan konvensional, pasti butuh waktu yang cukup lumayan lama. Tapi di sini, nah, semuanya amat sangat mungkin. Ya, posisi berikutnya dengan omset 50 juta masing-masing grup. Ya, naik posisi lagi sebagai silver agency, income-nya pun juga naik antara 10-20 juta per bulan. Keren ya. Nah, berikutnya gold agency, membangun omset 100 juta masing-masing grup, kita akan mendapatkan income antara 20-30 juta per bulan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari statement bonus seorang gold agency. Income-nya 27 juta. Wow, luar biasa ya. Income dapat, investasi aman, grup pun pasti ada tim yang juga mendapatkan income mereka masing-masing. Luar biasa ya. Posisi berikutnya sebagai platinum agency dengan omset 200 juta per grup. Masing-masing grup akan mendapatkan akhirnya kita akan mendapatkan income antara 40-60 juta per bulan sebagai platinum agency. Wow. Ya.
Luar biasa, bukan? Untuk posisi berikutnya Titanium Agency. Nah, ini posisi yang ketujuh di 3i Networks ya. Dengan membangun omset 400 juta per grup, masing-masing grup. Nah, akhirnya kita akan naik posisi sebagai Titanium Agency dengan income antara 70 juta sampai 100 juta per bulan. Wow, saya nggak bayangin ya ibu-ibu rumah tangga kalau kita udah bisa bayangin duit yang puluhan juta per bulan. Kayaknya bawaannya kepingin shopping gitu ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh ngiri ya. Oke, posisi berikutnya. Nah, ini contoh statement bonus dari Titanium Agency 71 juta. Wow, keren, keren banget. Suatu saat nanti kita semua pasti akan mencapai posisi demi posisi itu ya. Amin. Nah, ini posisi yang ditunggu-tunggu. Posisi berikutnya, posisi puncak di 3i Networks adalah Crown Agency dengan income 200 sampai 300 juta per bulan. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu membangun omset 800 juta untuk masing-masing grup. Kita sudah bisa mencapai posisi Crown Agency dengan income 200 jutaan. Nah, kalau di sini statement bonus ini kita lihat income-nya sebelum pajak itu 336 juta. Setelah pajak 286 juta. Pajaknya aja 50 juta. Keren banget ya. Mungkin bonus pajaknya aja masih lebih dari cukup buat kita-kita semuanya. Tapi kita semua pasti ingin mencapai posisi puncak di bisnis ini yang luar biasa ya. Nah, ini adalah kekuatan duplikasi. Bagaimana caranya? Kita rekrut 5 orang. Ya. Langkah pertama kita rekrut 5 orang, akhirnya kita mendapatkan bonus elit yang tadi saya jelaskan di awal. Rekrut 5 orang, berapa bonus elit? Elit bonusnya kurang lebih 1 jutaan ya, 1-2 jutaan dengan bonus elit yang porsinya cukup besar. Nah, langkah berikutnya bagaimana? 5 orang yang kita ajak, kita ajari hal yang sama untuk merekrut 5 juga. Begitu seterusnya sampai dengan langkah ke-7. Ya, kalau kita kali 5 dengan duplikasi 5, 5, 5, katakanlah sampai dengan langkah ke-7, terciptalah 78.000 sekian orang. Ya, katakanlah meleset 90%, yang kita capai hanya 10% dari apa yang diajarkan. Kekuatan duplikasi ini ya, 78.000 orang kali 10%-nya hanya 7.800 orang ya, dibagi 3 grup. Nah, per grupnya ada 2.600 orang. Katakanlah mereka semua memilih premi yang 350.000 per bulan. Nah, tercipta omset untuk masing-masing grup sudah di atas 900 juta. Artinya apa? Dengan meleset 90%, kita mencapai 10% dari duplikasi 5 ini, kita sudah bisa mencapai posisi puncak Crown Agency. Luar biasa ya. Ini sistemnya sangat-sangat luar biasa, sangat memungkinkan buat kita semua untuk mencapai posisi Crown Agency. Nah, di sini potensi income-nya kita bisa lihat seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini bukti nyata dari keberhasilan member 3i Network para Crown kita. Di sini ada 11, di sini ada 12, slide-nya belum berubah ya. Nah, di sini 12 orang, 2 orang ibu-ibu, dan 10 orangnya bapak-bapak dari berbagai macam latar belakang. Mereka sudah membuktikan bahwa sistem ini sangat-sangat luar biasa dan mereka sudah mencapai posisi puncak. Luar biasa. Kalau mereka bisa jadi crowd, kita juga pasti bisa ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Hanya perlu membayar ID aplikasi senilai Rp50.000 saja dan mengikuti sertifikasi ya. Nah, bayar premi lewat virtual account, bisa BCA, BRI, Mandiri, 3 bank yang bekerja sama dengan Sentra Asia Raya, bisa juga melalui Indomaret dan Alfamart. Sebagai agen, kita wajib sebagai pemegang polis juga, ya. Wajib juga download aplikasi yang ada di Play Store, yaitu aplikasi 3i Network, GMobis, dan SPAJ Mobile, ya. Perlu saya bacakan juga kesepakatan agen 3i Network tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri. Wajib ikuti brosur yang ada di Mobis. Di Mobis sudah sangat lengkap, sangat detail, sangat jelas. Kita tinggal print, tinggal download aja ya. Kita tinggal cetak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pusat. Yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3i Network. Jadi sudah websitenya ada, aplikasinya ada, jadi nggak usah repot-repot deh. Sudah disiapkan semuanya oleh perusahaan. Penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil karena kita bukan berbagi hasil ya. Nah,
Yang keempat, penjelasan produk, khusus produk unit link, tidak boleh mengatakan hasil nilai investasinya pasti dengan persentase tertentu. Ini terkadang yang masih rancu ya di luar sana. Jadi tidak boleh ada nanti hasilnya sekian persen, nggak boleh. Karena investasi itu sifatnya fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Kita sampaikan apa adanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari ya. Tidak boleh membuat sistem dalam sistem. Sistemnya sudah jelas, jadi ngapain repot-repot buat sistem lagi. Pakai aja sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan. Itu amat sangat menunjang untuk bisnis kita. Ya, demikian presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan Go Crown. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Pak Frans. Baik, ya. Terima kasih Bu Dewi sudah membawakan sesi presentasinya ya teman-teman semua, bahwa memang 3i Network ini bisnis yang simple, kita dapat proteksi, dapat investasi. Proteksi itu ibaratnya seperti dana warisan ya Bu Dewi ya? Iya, betul sekali Pak. Iya, oke. Dan siapa sih yang nggak pengen punya dana warisan, dana investasi buat, ya bisa dipakai buat macam-macam. Salah satunya mungkin bisa buat dana pensiunan misalkan. Atau ya apalagi bicara penghasilan nih Bu Dewi ini. Siapa sih nggak butuh penghasilan gitu ya? Betul, betul sekali. Oke. Nah Bu Dewi, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, masih ada waktu. Dulu katanya Bu Dewi kerja 10 tahun jadi karyawan. Gimana ceritanya Bu? Kebetulan di perusahaan tempat saya terakhir bekerja itu yang kurang lebih 10 tahun, yang mulai dari 2007 sampai 2017. Nah itu di sebuah perusahaan kontraktor baja yang di Gresik. Otomatis saya waktu awal saya masuk ke perusahaan tersebut, ada cerita yang membuat saya kepingin kenapa sih saya kepingin sesegera mungkin resign, tapi ternyata segeranya tuh nunggu 10 tahun Pak Frans. Karena di 2007 itu saya melahirkan anak kedua di bulan Juni. Otomatis saat itu anak saya yang pertama masih berusia 2 tahun, anak saya yang kedua baru lahir di bulan Juni. Saya ingin membantu suami untuk mencari penghasilan, otomatis saya harus bekerja. Nah, akhirnya di bulan September, masih anak saya yang kedua masih merah Pak Frans, masih 3 bulan, terpaksa saya harus tinggalkan kerja karena memang faktor ekonomi kami harus menghidupi 2 orang anak. Nah, oleh karena itu, saya terpaksa ya, namanya ibu-ibu pastinya kepingin kan anaknya bayi lucu-lucunya, kepingin tiap hari melihat, tapi itu nggak bisa saya lakukan. Jadi mau tidak mau saya harus bertekad. Pada saat anak saya sudah beranjak, sudah bisa itu, saya banyak kehilangan golden moment yang ada di anak-anak saya. Nah itu waktu yang tidak bisa dibayar kembali pakai uang berapapun nggak bisa, tapi itu harus saya lewati. Maka dari itu saya punya tekad, apabila saya sudah menemukan bisnis yang tepat, kendaraan bisnis yang menurut saya itu bisa membuat saya membayar hutang-hutang saya pada anak saya akan jalanin dengan serius. Dengan ya pastinya itu nggak akan bisa diulangi lagi lah masa-masa emas dengan anak yang masih lucu-lucunya ya. Tapi sekarang anak-anak saya sudah beranjak remaja, sudah 15 tahun dan 13 tahun. Nah, otomatis itulah yang membuat saya kepingin resign, Pak. Begitu, Pak. Oke. Ya, dan Bu Dewi akhirnya bisa berhenti kerja juga nih ya. Kalau nggak salah waktu masih di posisi leader agensi ya Bu ya? Betul Pak. Apa yang membuat Ibu berani mengambil keputusan masih di leader agensi lalu full time dan fokus di 3i? Apa dasar keputusannya Bu? Kebetulan pada saat itu ya 2017 awal, tepatnya sebenarnya di pertengahan 2016 di perusahaan tempat saya bekerja, kebetulan terjadi PHK massal Pak Frans. Jadi secara bertahap beberapa bulan sekali perusahaan terpaksa memberhentikan kontrak beberapa karyawan atau beberapa puluh karyawan dalam setiap 3 bulannya. Maka dari itu saya memikir, kalau misalkan teman-teman setiap 3 bulan sekali datang ke ruangan saya untuk pamitan, saya di PHK, mohon maaf begini-begini. Saya mikir dalam hati saya, kapan ini giliran saya nggak mau dong di PHK secara sepihak. Pastinya saya sebagai karyawan juga, kalau mereka ini giliran mereka, suatu saat pasti giliran saya juga dapat dong. Nah, maka dari itu, saya seriusin di 2016 itu pelan-pelan bertahap, karena memang sebagai karyawan jalankan bisnis pastinya waktunya juga nggak cukup ya Pak Frans ya, di luar jam kerja, di mana juga pada saat itu suami saya ditugaskan di Jakarta.
Nah, saya di Surabaya dengan 2 anak yang masih usia sekolah, saya ngurus semuanya, harus kerja dari pagi sampai sore sebagai karyawan, malam juga ibu rumah tangga ngurus anak, plus ngurus 3i, otomatis waktunya habis. Jadi bagaimana caranya saya nggak mau tahu, secepat mungkin saya harus resign, dan saya harus full time fokus di 3i ini. Akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan saya itu di Maret 2017. Begitu Pak. Oke, baik. Dan memang sih mungkin buat sebagian orang deg-degan juga ya, bisa berhenti kerja, resign, lalu fokus di 3i. Tapi saya lihat kelihatannya Bu Dewi justru malah seneng nih ya, malah happy kayaknya gitu. Betul Pak, betul Pak. Kenapa? Karena saya merasa happy pada saat itu, terus terang yang membuat saya mantap untuk resign, statement bonus saya itu sudah bonus bronze Pak, bronze minimal. Jadi leader gendut lah istilahnya ya, sudah mendekati bronze. Jadi itulah yang membuat saya dapat lampu hijau atau surat resmi dari suami, boleh deh resign. Nah itu dia Pak. Dan kalau dari rutinitas pekerjaan yang Ibu lakukan di 3i sehari-hari begitu, kalau dibandingkan dengan dulu waktu masih kerja sebagai karyawan, bagaimana mengatur rutinitasnya? Apakah menjadi lebih enak, waktu lebih fleksibel, bagaimana? Kalau supaya teman-teman juga tahu nih. Yang pasti lebih enjoy Pak Frans. Yang pertama lebih enjoy. Kenapa? Saya bisa lebih fokus mengurus tim saya yang mau aktif. Ya, yang mau aktif, saya yang benar-benar serius mau bisnisnya, saya bisa fokus ke mereka. Yang pertama, saya nggak perlu pecah fokus ya. Kalau dulu sebagai karyawan kan saya harus menjalankan tugas kewajiban saya sebagai karyawan karena saya tiap bulan pasti terima gaji, harus menjalankan tugas ya. Kalau di sini saya sudah fokus, benar-benar fokus ke 3i, plus saya bisa punya banyak waktu untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya. Mereka justru pernah ada kejadian lucu nih Pak Frans, pada saat saya kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun setelah resign. Nah, saya masih ditawarin lowongan pekerjaan oleh mantan bos saya, mantan atasan saya, dan itu langsung ditolak oleh anak saya. Mama nggak usah kerja lagi deh, di 3i aja. Soalnya kalau mama kerja nanti pulangnya malam lagi, begitu. Akhirnya itulah yang membuat saya udahlah saya mantap 3i aja karena permintaan anak-anak juga supaya saya bisa lebih fokus untuk menjalankan bisnis ini. Begitu, Pak. Oke, baik. Terakhir, Bu Dewi, mungkin karena durasi kita juga terbatas nih, Bu Dewi. Berarti 3i ini kalau saya lihat dari Bu Dewi, ini bisa menjadi sebuah job, sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang mungkin banyak orang di luar sana belum pikir ya, karena orang berpikirnya kebanyakan kan, ya kalau mau kerja, mau cari uang, jadi karyawan. Mau kerja, cari uang, ya jadi karyawan gitu kan. Yeah. Tapi ternyata ini sepertinya memang bisa jadi profesi, bisa jadi pekerjaan, dan tentunya menghasilkan. Nah, gimana closing statement-nya dari Bu Dewi agar teman-teman juga bisa punya spirit, semangat ya. Ya, ini bisa jadi profesi loh gitu. Silakan Bu Dewi. Oke. Buat teman-teman semua, menjadi karyawan itu tentunya bukan impian, bukan harapan semua orang ya, tapi itu adalah proses yang harus kita lewati. Kita nikmati saja profesi itu sebagai karyawan. Tidak ada yang salah dengan profesi karyawan, karena saya sebelumnya adalah seorang karyawan juga. Namun, kita tentunya tidak ingin mengakhiri profesi kita di masa pensiun nanti tetap sebagai karyawan. Pastikan Anda sudah punya pegangan yang kuat, punya motivasi yang kuat. Saya mau ngapain nanti di masa pensiun? Saya mau berakhir sebagai profesi saya apa? Ya, karena apa? Setiap pasti kita punya suatu impian yang harus kita wujudkan, dan impian yang kita wujudkan dengan waktu kita itu sangat terbatas. Kembali lagi ke kita, apapun profesi kita saat ini, ya kan, nikmati, jalani. Namun 3i Networks adalah kendaraan bisnis yang sangat luar biasa. Jangan pernah Anda sia-siakan kendaraan bisnis ini. Karena apa? Ini amat sangat memungkinkan Anda semua untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Apapun impian Anda, fokus, komitmen, dan tetap konsisten jalankan bisnis ini, impian Anda pasti akan terwujud. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi Jusiana atas sharingnya, dan teman-teman semua kita boleh berikan applause ya, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi yang sudah mau berbagi pada kita. Dan semoga teman-teman semua juga terinspirasi ya, bahwa ternyata betul loh 3i Network ini bisa jadi pekerjaan, bisa jadi profesi,
bisa jadi alternatif ya. Maksudnya alternatif adalah ya kalau teman-teman bosen, udah jenuh jadi karyawan, kenapa nggak lirik bisnis ini jangan jalankan serius. Hasilnya nggak kalah loh, bahkan ngalahin pekerjaan di karyawan. Betul sekali. Oke, baik Bu Dewi, sampai ketemu lagi di acara-acara Terima selanjutnya. kasih, Go Crown. Go Crown. Oke. Baik, dan teman-teman masih ada satu lagi yang akan berbagi kisah pada kita semua, sama ya mantan karyawan juga. Sepertinya malam ini adalah malamnya untuk mengetuk pintu hati teman-teman yang juga mungkin karyawan. Sekali lagi tidak ada salah dengan menjadi karyawan, saya juga dulu adalah seorang karyawan, tetapi mungkin bagi Anda yang merasa bosan, jenuh, dan berpikir, saya kerja sampai kapan ya? Mungkin inilah jawaban yang tepat untuk Anda. Bisa jadi malam hari ini adalah momen Anda untuk mengalami satu perubahan. Oke, kita akan lihat slide profilnya berikut ini. Pas ini boleh dibukakan? Ya, sekarang kita masuk ke bapak-bapak ya. Kalau tadi ibu-ibu ya, teman-teman semua. Kali ini lebih lama lagi nih. Tadi mantan karyawan 10 tahun, sekarang mantan karyawan 16 tahun. Ya, berasa juga ya. Oke, beliau dari Wonosobo dan sudah berperingkat bronze agensi juga, dan dengar-dengar resign dari pekerjaan kantor di posisi leader agensi. Ini kayaknya trending ya, leader agensi resign, LA resign, waduh. Oke teman-teman, kita langsung panggil bronze agensi Pak Anto Cahaya. Selamat malam Pak Anto. Selamat malam Pak Frans. Hai, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Frans. Bagaimana kabarnya Pak Frans dan teman-teman? Ya, semuanya sehat nih Pak Anto. Ya. Oke Pak Anto, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Anto. Ceritain dong kerjaannya 16 tahun itu seperti apa sih? Apakah di satu tempat atau mungkin memang udah ganti-ganti ya Pak Anto ya? Silakan Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Frans atas waktunya, dan ini tentunya sebuah kehormatan buat saya Pak Frans. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu nih, terima kasih dulu juga buat sponsor dan upline leader saya Pak Frans. Ya, kalau saya tidak tentunya kalau bisa bicara di sini tentunya karena beliau-beliau juga gitu. Ada Pak Adi, ada Pak Adi Agus Wibawa, kemudian ada Pak Raymond. Ya, terima kasih buat upline leader saya. Oke Pak Frans, ya ini sebetulnya menarik untuk diceritakan kenapa saya begitu kesemsem dengan Tria Network Pak Frans ya. Sebetulnya Tria Network itu sudah saya dengar sejak Maret 2015 Pak Frans. Ya, Maret 2015 itu saya sudah dikenalkan oleh Pak Adi Wirabuana gitu. Nah, tapi ini kemudian saya menyesal karena apa? Saya menolak sampai 6 bulan Pak Fran. Menolak sampai 6 bulan sampai akhirnya Agustus 2015 itu baru memutuskan diri untuk ikut terjun di dalamnya. Dan itu pun saya tidak langsung fight gitu, enggak seperti itu Pak Fran. Ya. Sampai akhirnya di bulan Januari Pak Fran tahun 2016 saya betul-betul terjun gitu ya, terjun dalam artian saya ikut mempelajari kemudian meminta bantuan beliau-beliau untuk menemani saya di awalnya gitu. Ya, sehingga ketika bulan Maret ya, Maret saya naik ke leader agency Pak. Jadi saya tidak melalui tim agency ini Pak Fran. Saya langsung ke leader agency karena apa? Karena tentu saja karena pekerjaan saya ini, saya adalah seorang mantan karyawan kecil Pak di sebuah kabupaten gitu ya, di Wonosobo, yang tentunya 16 tahun ini bukan berarti saya 16 tahun di pekerjaan terakhir saya Pak. Jadi 16 tahun itu saya pindah gitu ya, pindah di beberapa tempat, tentunya karena semua itu karena kebutuhan, semua itu karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu loh. Dan singkat kata, pada akhirnya bulan Maret itu saya mencapai posisi leader agency. Saya melihat Pak, melihat sesuatu yang besar sekali di sini gitu ya. Loh, ini income-nya kok sama dengan dengan karir saya yang saya bangun sudah hampir 5 tahun di pekerjaan terakhir saya gitu. Nah, ini artinya apa? Ini ada semacam kayak mungkin kalau di luaran sana bilang shortcut gitu ya. Ini saya serius jalankan Januari sampai Maret akhirnya saya leader agency dengan penghasilan saat itu pertama di leader agency itu 2,7 Pak Fran. Sementara saya berkarir hampir 5 tahun di pekerjaan saya sebagai karyawan itu tidak ada gitu loh. Nah dari situ saya berpikir Pak Fran,
kalau ini saya seriusin, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ke depan begitu loh. Ya, tentu saja tidak semudah itu ya Pak Pran ya, karena saya banyak orang-orang ring satu saya di sekeliling saya yang istilah Jawa itu Pak Gondeli gitu ya. Jadi saya menjalankannya tentunya akhirnya dengan cara bisa dikatakan saya bekerja seperti biasa dari pagi sampai sore bahkan malam hari, karena saya katakan malam hari karena saya selain seorang marketing, saya juga seorang surveyor. Jadi di pekerjaan itu saya melakukan survei itu sampai malam hari, Pak. Gitu loh. Ya kebetulan saya di leasing di finance gitu ya, di Kota Wonosobo. Nah, jadi di sela-sela itu saya mengerjakan 3E, Pak Fran. Ya, di sela-sela itu saya mengerjakan 3E, bahkan ketika saya sudah selesai dari tugas saya di kantor, malam harinya saya melakukan presentasi. Itu sampai jam 2, sampai jam 3 gitu, Pak Fran. Sementara paginya saya harus berangkat kerja gitu kan. Nah, ini tentunya sangat ini sekali Pak Fran, melalui pemikiran yang dalam itu Pak Fran. Ya, Pak Anto, saya mau bertanya dulu nih Pak. Ya. Bapak udah capek kerja siang hari, malamnya kerjakan 3i, bahkan sampai jam 2 malam. Iya Pak, jam 2, jam 3, bahkan sering saya dulu, ini boleh ditanyakan sama Pak Adi lah ya, silakan di cross check. Saya kadang malam hari pulang tidak dapat pintu Pak, jadi saya tidurnya di warnet gitu. Ya, karena kan kalau gedok-gedok juga kasihan juga gitu kan, taruh pintu sampai jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Ya akhirnya saya tidur di warnet gitu ya, teman-teman ya. Jadi sampai seperti itu. Karena apa? Ingin perubahan Pak Fran, ingin perubahan dalam hidup saya gitu loh. Sampai akhirnya. Ya. Maksudnya Pak Anto saat itu Pak Anto udah ngebet banget pengen berubah gitu ya, makanya bayar harga gitu ya. Betul Pak Fran, betul. Karena saya melihat sesuatu yang besar di sini. Gitu loh Pak Fran. Jadi kalau secara konsep sebetulnya pekerjaan saya dulu dengan sekarang ini secara umum hampir sama Pak Fran. Karena apa? Saya mencari nasabah kan di sana kan, gitu loh. Saya mencari nasabah, tetapi sistemnya yang berbeda Pak Fran. Itu yang membedakan sehingga saya akhirnya berani memutuskan diri untuk meleburkan diri saya ke 3i Network ini. Kalau saya dulu, mohon maaf nih, pekerjaan saya dulu, saya mencari klien, mencari nasabah, kemudian begitu saya mencapai satu titik target gitu ya, ya perusahaan senang tentunya, gitu ya. Tetapi besoknya, bulan besok, saya harus mengulang lama lagi, Pak. Saya harus mencari orang baru lagi. Nah, itu kan ibaratnya kayak kita bangun rumah, tapi kita hancurkan lagi, Pak Fran. Mau sampai kapan gitu loh. Ya, itu yang sangat-sangat membuat saya akhirnya berpikir, sementara kalau di 3i ini kan sama-sama kita mencari ya Pak ya, mencari nasabah ibarat kata seperti itu. Tetapi di sini kan bangun aset Pak Fran. Ya, betul. Iya kan, realistis sekali gitu loh. Seperti itu Pak Fran. Ya. Iya, iya. Memang sih kalau dengar ceritanya Pak Anto itu udah ngajar target, bulan depan ulang lagi dari nol. Bulan depannya ulang lagi dari nol. Waduh. Wah, capek, Pak. Gerah juga dengernya. Iya, Pak. Apalagi ini, mohon maaf teman-teman ya, saya kan di finance itu Pak Fran, saya kebetulan di leasing mobil. Jadi target itu bisa 750 sampai 1 M per bulan gitu ya. Tentunya besar sekali gitu loh, besar sekali Pak. Tentu unitnya juga besar-besar ya. Kalau bicara angka 100-200 tentunya sekian unit juga tertutupi. Tetapi kembali lagi dengan nominal angka seperti itu Pak, tapi dengan penghasilan yang saya terima itu rasanya kok jomplang sekali Pak Fran. Gitu. Iya, betul sekali Pak Anto ya. Dan saya jadi bisa ngertiin sih kenapa Pak Anto sampai berjuangnya habis-habisan gitu ya. Karena memang di tempat kerjanya ya, kalau dibanding-bandingin dengan 3i, ujung-ujungnya, oh ya jauh lebih enak di 3i kalau gitu. Wah, banget Pak, banget. Benar. Oke, tapi Pak, setelah resign, puas nggak Pak dengan keputusan resign itu Pak? Apakah maksudnya, kadang-kadang kan orang kan suka dilematis kan, waduh, tahu gitu nggak, maksudnya ya sambil kerja aja nih gitu kan,
Artinya bagi waktu aja, lembur-lembur nggak apa-apa deh, pulang malam gitu. Tapi kalau Pak Anto gimana? Apakah justru malah puas banget nih resign? Gimana? Waduh, kalau ditanya Pak, ini sebetulnya klasik dan retoris ya. Tetapi saya gini Pak Pran, saya hanya ingin mengungkap sebuah angka ya, supaya teman-teman juga, kenapa saya begitu ngotot di sini. Karena begini, kalau boleh saya sedikit flashback Pak Fran, 1 tahun saya, misalkan saya kumpulkan, saya puasa nih Pak Fran, 1 tahun saya di pekerjaan saya dulu, itu bila saya compare ke sekarang, saya hanya butuh waktu 4 bulan saja Pak. Ini kan asik sekali gitu. Gitu ya maksudnya ya Pak ya Fran ya, Pak Fran maksudnya ngerti ya Pak ya. 1 tahun saya ngumpulin nih, itu hanya apa istilahnya, saya hanya bisa kumpulkan hanya cukup waktu 4 bulan aja di 3 ini Pak. Wes. Tentunya asik banget gitu loh. Lah ngapain saya harus ngelakuin sesuatu yang notabene saya di sana ada tekanan luar biasa ya kan? Betul, Yang betul. waduh itu Pak, beda banget Pak. Ya. Iya. Wajah kita jadi cerah Pak, dulu nggak seperti ini Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Wah ini kayaknya cerah gitu. Iya, wajah kita jadi cerah terus terang. Dan saya tempo hari Pak sedikit cerita ya, ketemu teman-teman di kantor saya. Ini makan bareng Pak, mereka kaget gitu loh. Ya, wah lu sekarang kok beda gitu kan? Ya beda, tentu saja beda karena perusahaannya sudah beda gitu. Itu seperti itu Pak Pran. Oke, mantap. Ya, menarik ya. Karena saya mau lihat dulu nih, saya mau ngintip dulu di kaca spion teman-teman yang lagi nonton. Saya mau lihat gimana sih wajah-wajahnya ini, apa masih setengah-setengah nggak percaya atau gimana ya kan? Ya, tapi ini kenyataannya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar sendiri Pak Anto tadi cerita dengan wajahnya bercahaya ya seperti namanya. Iya, jadi ya memang kenyataannya 3i waktunya fleksibel, ngaturnya enak, betul ya Pak Anto ya? Betul banget Pak, betul. Penghasilannya jelas. Ya, yang penting teman-teman mau kerja, mau dapat uang ya harus kerja. Nggak mungkin simsalabim ya Pak Anto ya. Iya Pak, dulu ketika saya masih sebagai karyawan Pak, cover area saya terbatas. Saya hanya di kota-kota saya saja gitu loh. Tetapi dengan adanya 3E Pak, ini alhamdulillah sekali Pak. Apalagi dengan program 3 on 1-nya itu ya, dahsyat. Bahkan sejak tahun 2016 saya sudah memutuskan diri ya Pak, itu sudah online gitu ya. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan mitra-mitra di luar Jawa, luar negeri. Ini luar biasa. Di luaran sana apa seperti ini Pak? Nggak bisa Pak, di pekerjaan saya nggak bisa Pak. Ya, ini tanpa sekat, tanpa jarak kita itu loh gitu loh. Akhirnya saya akhirnya menjadi sangat menyenangkan di 3 ini, sangat menyenangkan sekali. Itu Pak Pran. Oke, baik. Artinya teman-teman kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang diomongin Pak Anto, ini sebenarnya teman-teman harus melihat satu gambaran yang lebih luas, lebih besar gitu loh, bahwa jangan cuma ngelihatnya satu kota, satu kecamatan gitu ya. Tapi punya bisnis seluruh Indonesia. Wah, gila luar biasa ini. Oke. Pak Anto, ini memang waktu kita terbatas, Pak Anto. Mungkin kita bisa masuk ke closing statement. Apa yang Pak Anto bisa sampaikan di penutupan ini kepada teman-teman yang mudah-mudahan udah nggak bingung lagi ya dengan apa yang kita bicarakan, bahwa ini adalah momen, ini adalah peluang, ini akan menjadi momen bagi teman-teman juga yang mungkin teman-teman dalam situasi sama seperti Pak Anto dan Bu Dewi dulu ya, yaitu dilema di pekerjaan, mungkin stres, mungkin aduh ada nggak sih caranya supaya bisa freedom dari situasi ini, begitu kan? Nanti teman-teman juga bisa seperti Bu Dewi dan Pak Anto. Oke, Pak Anto, closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Frans, teman-teman semua yang mengikuti Zoom National Meeting. Tentunya di 3i Network ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah, teman-teman ya. Kita di sini melihat copy paste para leader-leader kita yang sudah membuktikan ya. Sementara kalau kita di pekerjaan kita sudah copy paste orang-orang yang sudah sekian tahun di pekerjaannya, ya kita tinggal lihat aja copy paste-nya seperti apa. Nah itu. Nah di sini kita tahu visi 3i Network bahwa pada tahun 2024 visi mereka akan melahirkan 310 orang dengan penghasilan 100 juta teman-teman. Ya, ini buat kita, buat Anda yang masih baru sekalipun, itu adalah sebuah peluang.
ayo sama-sama kita song-song bahwa apa yang terjadi sejak rilis tahun 2014 Januari sampai hari ini, sampai sekarang, ya itu sudah membuktikan sebuah angka yang tidak bisa kita bantah. Dan akhirnya tahun 2020, 3i Network melahirkan sebuah visi, nanti sampai tahun 2024, itu ada 310 ya agent dengan penghasilan di angka 100 juta ke atas. Tentunya ini sebuah peluang buat kita semua, sebuah kesempatan. Ya, 3i adalah mahakarya yang luar biasa, yang buat siapapun yang mau, ya, bagi Anda yang masih baru sekalipun, ayo sama-sama, kita masih ada waktu untuk 4 tahun ke depan untuk meraih itu semua. Oke, teman-teman, dari saya itu Pak Frans, semoga kita semua mendapatkan kesuksesan nanti ke depan. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Anto sudah berbagi ya kisah inspirasinya malam hari ini, dan semoga itu juga menguatkan teman-teman semua bahwa 3i Network ini ya teman-teman ini bisa jadi jalan, bisa jadi alternatif pilihan, bisa jadi jalan keluar untuk teman-teman yang mungkin udah bosan, jenuh, stres, ya kan mungkin rasanya tuh udah seperti sesuatu yang menekan di dada tapi nggak bisa dikeluarkan. Nah inilah mungkin salah satu jalan yang teman-teman bisa capai. Baik Pak Anto, sampai ketemu lagi di acara-acara 3i Channel selanjutnya. Sukses terus. Ya, amin. Ya. Salam Gokron ya. Gokron. Oke. Ya, baik. Dan teman-teman semua, ya itu tadi ya, kita sudah berbagi cerita dari Pak Anto di Wonosobo, Bu Dewi, Surabaya, yang kita bisa dengar sendiri, Anda bisa dengar sendiri. Tidak ada rekayasa, itu semua adalah kisah nyata, dan saya yakin kisah-kisah tersebut, cerita-cerita tersebut mungkin mewakili kegelisahan teman-teman, kekhawatiran, beban, begitu ya. Mungkin punya kesamaan, mungkin punya persamaan. Dan jika memang benar seperti itu, bisa jadi 1-2 tahun ke depan, teman-teman juga merasakan persamaan yang sama seperti yang mereka rasakan sekarang. Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Acara kita sudah berakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya. Selamat malam dan go Crown. Atas hidup ini menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama
masa depan.